Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 15 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dasar Hidup yang Kokoh. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 2 ayat 20 sampai dengan ke-22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah dasar hidup kami dibangun di dasar yang kokoh, sehingga waktu kami menjalani kehidupan pun, kami mendapatkan kekuatan dan kekokohan dalam hidup, melewatinya sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dasar hidup yang kokoh. Kalau kita bertanya dasar hidup yang kokoh, maka lawan katanya atau lawan kalimatnya dasar hidup yang goyah. Maka kita melihat tentang perumpamaan yang terjadi dalam Injil Matius yang kaitannya cukup dekat dengan Efesus tentang orang bijak dan orang yang tidak bijaksana. Orang bijak membangun rumahnya di atas batu yang kokoh. Ketika hujan, badai, banjir datang, maka bangunan itu tidak rubuh, tetap kokoh. Tetapi bangunan yang dibangun di atas pasir, datang banjir, topan, badai, maka rubuhlah rumah itu, dan Alkitab mengatakan hebatlah kerusakannya. Itu gambaran tentang rumah fisik yang digambarkan orang yang di dasar batu yang kokoh, yaitu hidup di dalam firman, mendengarkan firman, melakukan firman, bersandar kepada firman, dan beralaskan firman untuk segala hal kehidupan yang dilaluinya. Di dalam bagian Efesus dikatakan perkara yang sama. Kita memiliki dasar hidup yang kokoh yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Pemaknaannya sama. Apa yang dimaksud dengan nabi, apa yang dimaksud dengan rasul? Nabi adalah tangan-tangan Tuhan, perpanjangan Tuhan, wakil Tuhan di dalam perjanjian lama. Rasul adalah wakil-wakil Tuhan di dalam perjanjian baru secara spesifik. Dan keduanya, baik rasul maupun nabi, mereka didasarkan di dalam satu dasar bangunan, yaitu batu penjuru yang bernama Kristus Yesus sebagai Sang Juru Selamat yang mendasari seluruh firman yang turun dari kebenaran firman Allah setelah manusia jatuh di dalam dosa. Ayat 21 dikatakan, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita melihat setelah ada dasar, maka di atasnya akan dibangun bangunan. Dan bangunan itu ayat 21 dikatakan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud pada ayat yang ke-21? Yang dimaksud di dasar, atas dasar para rasul nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru, dan di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun ke atasnya menjadi bait Allah yang kudus, yaitu di dalam Tuhan. Ayat 22 menjelaskan, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Maka seluruh kehidupan kita sebagai rumahnya Allah yang digambarkan sebagai kediaman Allah, bait Allah, maka harus rapi tersusun. Kalau berbicara tentang tubuh kita, mari kita melihat apa yang ada di seluruh keberadaan tubuh kita. Dari atas kepala pikiran kita, maka pikiran kita menjadi rapi tersusun di atas bangunan yang dialaskan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang penuh dengan kebenaran, tidak memikirkan perkara-perkara yang licik, tidak merancangkan perkara-perkara yang mencelakakan orang lain, tidak merancangkan juga perkara-perkara lewat pikiran kita, lewat keputusan kita, lewat perencanaan kita, hanya untuk memikirkan diri sendiri. Mari kita melihat seluruh anggota tubuh kita. Seseorang yang rapi tersusun kita sebagai tubuh bait Allah, maka bicara kita, mulut kita menjadi penuh hikmat, bukan maki-maki, bukan mengfitnah, bukan menggosip, bukan menghakimi, tapi kata-kata yang penuh dengan bijaksana, kata-kata berkat, kata-kata damai sejahtera.
Mata kita pun juga dimurnikan dan dibersihkan. Firman Tuhan berkata, kalau tanganmu itu menyesatkan engkau penggalah, engkau lebih baik masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu tangan daripada sepasang tangan engkau masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kalau matamu menyesatkan engkau cungkillah, maka lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata daripada sepasang mata engkau masuk ke dalam perapian dan pelaburan yang menyala-nyala. Demikian juga kaki dan segala macam. Tentu Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang kejam. Namun ini gambaran perumpamaan betapa pentingnya sebuah kehidupan yang menjaga di dalam kebaikan. Kalau Kristus sudah menjadi alas dan dasar batu penjuru dalam hidup kita, maka kita sebagai bangunan yang dibangun harus di atas firman, harus di atas Kristus, harus di atas kehendak Allah. Sehingga seluruh keberadaan kita, pikiran, perasaan, seluruh tingkah laku kita mencerminkan tentang kemuliaan Tuhan yang ada di dalamnya. Ayat 22 mengatakan di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan sebagai tempat kediaman Allah. Hidup kita sebagai tempat kediaman Allah, di mana roh Allah ada beserta dengan kita, maka seluruh kehendak Allah pun harus melingkupi setiap diri kita masing-masing. Seseorang yang sudah membangun hidupnya di alaskan Kristus, maka firman Tuhan berkata, kita meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kita tidak akan hidup di dalam keberdosaan, tapi hidup di dalam kekudusan. Maka perjuangan kita adalah bukan hanya perjuangan mencari kesenangan di dalam dunia ini, bukan hanya perjuangan mencari kekayaan, kelancaran, kesuksesan yang sifatnya akan ditinggalkan sewaktu kita meninggal. Tentu kita berdoa, kita sehat jasmani, sukses lahir batin, kita juga diberkati di dalam dunia selama hidup, dan tentunya diberkati setelah kita meninggal. Namun yang terutama, jangan menggadaikan Allah, jangan hidup kita menyembah kepada dua Tuhan. Kita menyembah Allah, namun kita menyembah kepada Mamon. Kita datang kepada Allah tatkala kita butuh, kita meninggalkan Tuhan tatkala kita ingin berbuat dosa, karena kita tidak ingin Tuhan mengetahui dosa kita. Sementara kita tahu dengan jelas apakah Tuhan bisa dikibuli atau kemudian dibohongi. Tentu tidak bisa. Tuhan akan mengejar kemanapun kita tatkala kita berbuat keburukan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita membangun dasar hidup kita yang kokoh berdasarkan kebenaran firman Allah. Sekalipun kita berjuang dalam dunia, dalam segala masalah, kesulitan, apalagi kondisi sekarang ekonomi yang semakin sulit, maka percayalah yang pertama, Tuhan itu menjaga kita. Tuhan itu memelihara kita. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Namun perjuangan kita tidak hanya semata-mata mengejar apa yang ada dalam dunia ini, tapi mengejar hidup. Dasar hidup kita harus kokoh di tengah kesulitan. Jangan menyimpang di tengah beratnya masalah. Jangan kemudian menduakan Tuhan dengan mengandalkan yang lain. Bila kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam hidup ini, selebihnya Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan tidak membiarkan kita seperti bangunan rumah yang tersapu banjir, tersapu badai. Kita punya masalah hidup, kita tetap ada badai dalam hidup ini. Ada banjir masalah, ada kesulitan yang menerpa, ada angin-angin problem dan kesulitan yang seringkali bersilih berganti dalam hidup kita. Namun Tuhan akan mengokohkan hidup kita karena kita dibangun di dasar yang kokoh, batu penjuru yang kokoh. Dan kita sebagai bait Allah yang harus menjaga kekudusan dan kebenaran. Mari sahabat seperjalanan, hiduplah di dasar hidup yang kokoh, yaitu Kristus, firman, dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.